Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi dari mata kuliah kewirausahaan berupa materi manajemen keuangan dan pembiayaan usaha yang terdiri dari kelompok 1 yaitu nomor 1 ada Made Kirana Nana Kusuma, NIM-nya 2017-310248. Terus ada Veronica Fadinda, NIM-nya 2017-310277. Ada Vidya Kusuma Ningrum, NIM-nya 2017-310358. Dan Elsa Putri, NIM-nya 2018-310295. Next. Itu terdapat pengelolaan keuangan untuk startup bisnis. Strategi keuangan yang efektif meliputi pengelolaan dan pengawasan catatan keuangan, perencanaan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai atau memaksimalkan keuntungan pemilik modal. Efektivitas pengelolaan keuangan akan sangat ditentukan oleh tujuan bisnis yang dimiliki oleh wirausaha dalam dokumen rencana strategisnya. Jika tujuan bisnis adalah membangun skala yang luas, meningkatkan market share dan jumlah konsumen, maka strategi keuangan dengan menetapkan profit margin yang tinggi hanya menggunakan modal sendiri dan memperbanyak aset tetap mungkin tidak cocok. Next. Mengukur kelayakan usaha. Dalam konteks keuangan sederhana, kelayakan suatu usaha adalah ketika terjadi di mana hasil yang diperoleh lebih besar dari dana yang diinvestasikan. Semakin besar kelebihan dari dana yang diinvestasikan, maka akan semakin menguntungkan investasi dalam usaha tersebut. Secara matematis, investasi yang menguntungkan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Keuntungan sama dengan pendapatan dikurangi total biaya. Jumlah barang yang terjual dikali dengan harga, dikurangi dengan total biaya. Pendapatan investasi diperoleh dari perkalian antara jumlah barang yang terjual, harga per unit barang tersebut. Sementara itu total biaya yang digunakan dapat dibagi menjadi dua, yaitu biaya tetap fixed cost dan biaya tidak tetap variable. Next. Analisis titik impas break even point. Pada beberapa kasus, pengusaha tidak hanya ingin mengetahui berapa keuntungan yang mungkin diperoleh. Pengusaha ingin mengetahui dalam kondisi seperti apa yang mencapai titik impas. Dalam pengelolaan keuangan, apa yang diinginkan oleh pengusaha tersebut akan dengan mudah terjawab melalui perhitungan titik impas atau break even point, yaitu kondisi di mana nilai keuntungan bernilai 0. Secara sistematis, kondisi impas terjadi ketika nilai pendapatan sama besar dengan nilai biaya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Veronica Fadinda Mulia, NIM 277. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu selanjutnya ada keuntungan sama dengan pendapatan dikurangi biaya. Jika nilai keuntungan adalah 0, maka pendapatan sama dengan total biaya. Harga kali kuantitas sama dengan biaya tetap plus biaya variabel per unit kali kuantitas. Selanjutnya, kuantitas impas sama dengan biaya tetap per harga dikurangi biaya variabel per unit. Merujuk pada contoh sebelumnya, maka kuantitas yang dibutuhkan agar terjadi kondisi impas dapat dihitung sebagai berikut, yaitu kuantitas sama dengan 1.250.000 dibagi 15.000 dikurangi 12.000 sama dengan 416,6 dibulatkan menjadi 417 unit. Next. Selanjutnya yaitu ada penentuan kelayakan lanjutan, yaitu dalam lingkungan bisnis dan keuangan kita percaya adanya nilai waktu uang atau time value of money. Berdasarkan konsep tersebut, nilai uang yang kita terima sekarang akan lebih berarti dibandingkan nilai uang yang sama yang akan kita terima pada periode yang akan datang. Kondisi tersebut dapat terjadi karena terdapat dua hal yang menjelaskan konsep nilai waktu uang. Pertama, adanya inflasi yang menyebabkan harga-harga mengalami penurunan nilai secara relatif dari waktu ke waktu. Kedua, adanya biaya kesempatan yang hilang atau opportunity cost apabila gagal menerima kas sesegera mungkin. Selanjutnya. Dan selanjutnya ada net present value atau NPV.
yaitu net present value adalah akumulasi nilai sekarang kas masuk dan kas keluar yang dihasilkan oleh investasi. NPV bermanfaat untuk menentukan apakah investasi yang diambil mampu memberikan aliran kas masuk bersih pada investor. Untuk menentukan nilai NPV tersebut dapat digunakan formula sebagai berikut, yaitu NPV T sigma T-1 CT dibagi 1 plus R kurung tutup pangkat T, di mana NPV sama dengan net present value, CVT sama dengan aliran kas yang diterima pada periode ke T, R sama dengan tingkat suku bunga yang berlaku, T sama dengan periode waktu yang digunakan. Selanjutnya. Selanjutnya ada net present value atau NPV, yaitu net present value adalah akumulasi nilai. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini ada internal rate of return atau IRR. Selain NPV, dapat menggunakan IRR untuk menentukan apakah suatu pilihan investasi layak dilakukan atau tidak. IRR didefinisikan sebagai tingkat perkembangan yang membuat NPV sama dengan 0. Artinya, pada nilai IRR, investasi akan berada pada posisi impas. Agar suatu investasi layak dilakukan, maka nilai tingkat pengembalian yang dihasilkan harus lebih besar dari nilai IRR tersebut. Oleh karena itu, kadang-kadang orang menyebut IRR sebagai tingkat batas keuntungan minimum. Untuk menghitung besarnya IRR dapat digunakan formula sebagai berikut. Sigma N T sama dengan 0, CFT per dalam buka kurung 1 plus IRR tutup kurung pangkat T sama dengan 0, di mana IRR itu internal rate of return, CFT aliran kas yang diterima pada periode waktu, T periode waktu yang digunakan. Next. Yang selanjutnya ada manajemen modal kerja. Pengertian dari modal kerja sendiri yaitu besarnya nilai uang yang dibutuhkan untuk mendukung operasionalisasi suatu bisnis. Tanpa adanya sejumlah uang tersebut, operasionalisasi bisnis akan terganggu. Misalnya tidak bisa mendapatkan bahan baku, tidak bisa menyediakan persediaan yang mencukupi, dan tidak mencukupinya kas untuk melakukan transaksi. Next. Selanjutnya ada manajemen modal kerja. Secara spesifik terdapat 4 area dalam pengelolaan modal kerja, yaitu yang pertama cash management, yang kedua inventory management, yang ketiga account receivable management, yang D account payable management. Cash management yaitu upaya dari manajemen untuk mengoptimalkan jumlah kas yang dibutuhkan. Lalu inventory management yaitu upaya manajemen untuk mengelola tingkatan dari persediaan sehingga tidak terjadi overstock yang menyebabkan kebutuhan modal kerja terlalu besar ataupun terjadinya understock yang menyebabkan permintaan konsumen tidak terpenuhi atau tercukupi. Yang ketiga, account receivable management yaitu upaya dari manajemen untuk mengelola besarnya piutang kepada konsumen. Yang terakhir, account payable management adalah upaya dari manajemen untuk mengelola besarnya utang dagang yang dimiliki. Next. Terima kasih atas dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Elsa dengan NIM 295. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen utang. Dalam bisnis ada kalanya modal sendiri yang digunakan tidak lagi mencukupi. Oleh karenanya, pemilik usaha dapat mengundang pihak lain untuk turut serta memiliki bisnis tersebut, menjadi pemegang saham melalui penyertaan modal. Jika pilihan tersebut diambil, maka konsekuensinya pemilik usaha akan berbagi kepemilikan dengan investor. Ada kalanya karena pertimbangan tertentu, seseorang entrepreneur tidak menginginkan kondisi tersebut terjadi, sehingga lebih suka mengundang pihak lain atau kreditor untuk memberikan pinjaman dana untuk digunakan dalam bisnis. Dalam berhubungan dengan kreditor, pembisnis tidak akan berbagi kepemilikannya dengannya, tetapi sebagai konsekuensinya, kreditor akan memberikan skema pembayaran atas dana yang digunakan tersebut. Selanjutnya, ada jenis-jenis utang.
Terdapat beberapa jenis utang yang sering kita jumpai. Berdasarkan tipenya, kita dapat mengklasifikasikan utang ke dalam 5 kelompok. Yaitu yang pertama berdasarkan periode utang. Di sini terdapat utang jangka pendek, yaitu periodenya kurang dari 1 tahun. Utang jangka menengah, periodenya 1-5 tahun. Dan utang jangka panjang, periodenya lebih dari 5 tahun. Lalu yang kedua, berdasarkan penggunaan utang. Terdapat utang untuk kepemilikan perumahan, toko, dan sebagainya. Utang untuk kebutuhan pribadi dan konsumsi. Dan utang lainnya. Yang ketiga, berdasarkan ada tidaknya jaminan. Terdapat utang yang mensyaratkan adanya jaminan atau kolateral tertentu, dan utang yang tanpa mensyaratkan jaminan. Lalu yang keempat, berdasarkan tingkat suku bunga. Di sini terdapat utang yang memiliki tingkat suku bunga tetap sampai dengan jatuh tempo, dan utang dengan tingkat suku bunga berubah-ubah sesuai dengan kondisi saat itu. Yang kelima, berdasarkan tipe pembayaran. Terdapat 4 jenis utang, yaitu utang dengan model pembayaran 1 kali atas nominal utang tersebut dan biayanya di akhir periode utang, utang dengan model maksimum plafon pinjaman dan pengusaha diperkenankan meminjam maksimum sebesar plafon tersebut. Lalu ada utang dengan pembayaran bunga lebih besar di awal periode dan semakin lama akan semakin menurun. Biasanya untuk pinjaman KPR dan kepemilikan kendaraan, dan utang dengan fleksibilitas pembayaran lebih besar di akhir periode. Lalu selanjutnya ada sumber-sumber pendanaan. Secara umum terdapat 4 sumber pendanaan yang dapat diakses oleh setiap entrepreneur, yaitu yang pertama individual deposit and saving. Di sini yaitu simpanan, baik yang berupa tabungan, deposito, maupun giro yang dimiliki oleh setiap entrepreneur. Jika simpanan tersebut digunakan untuk berbisnis, maka biasanya dianggap sebagai penyertaan modal sendiri. Lalu yang kedua ada loan, yaitu utang yang disediakan oleh pihak-pihak tertentu. Di sini terdapat beberapa utang, yaitu yang pertama ada family loan, yaitu utang yang berasal dari keluarga, ayah, ibu, mertua, kakak, adik, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada neighbors loan, yaitu utang dari kolega, saudara, dan partner bisnis secara individual. Yang ketiga ada pegadaian loan, yaitu memanfaatkan jasa gadai dari pegadaian untuk mendapatkan dana segar dalam rangka menjaga likuiditas. Yang ketiga ada bank loans, yaitu pinjaman kepada lembaga perbankan, baik bank umum, bank perkreditan rakyat, maupun bank syariah. Yang kelima ada venture capital, yaitu pinjaman yang berasal dari lembaga-lembaga modal ventura. Biasanya modal ventura akan menaruh seorang direktur, misalnya direktur keuangan, untuk mengendalikan keuangan dan memperbaiki manajemen. Yang terakhir ada leasing, yaitu mencari sumber pendanaan dengan memanfaatkan skema pembiayaan yang disediakan oleh lembaga pembiayaan, baik berupa operational lease maupun financial lease. Lalu, sumber pendanaan selanjutnya ada suppliers, yaitu fasilitas kredit yang disediakan oleh supplier untuk mengurangi kebutuhan pendanaan usaha seperti pembelian kredit, tempo pembayaran, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada customer, yaitu upaya menggunakan dana yang dimiliki oleh konsumen untuk pembiayaan usaha seperti pemesanan dan pembayaran di muka atau installment. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.